Oke, di sini kita bakalan melanjutkan topik pembahasan kita, yaitu mengenai nilai optimum. Nilai optimum ini berkaitan dengan program linier ya. Nah, nilai optimum apa maksudnya? Berarti nilai optimum itu adalah mencari nilai yang paling tinggi, angka yang paling tinggi kalau dia masalah maksimum, atau mencari nilai yang paling rendah kalau dia masalah minimum dari program linier. Nah, di video sebelumnya itu kalian sudah mempelajari bagaimana membuat pemodelan matematika dari suatu permasalahan program linier. Jadi, setelah kalian tahu membuat model matematikanya, kan dapat itu bentuk-bentuk pertidaksamaannya. Dapatlah dia si fungsi kendala, dapatlah dia si fungsi objektif. Terus, dari soalnya nanti kalian bisa paham, oh ini dia masalah maksimum. Kalau masalah maksimum berarti mencari nilai paling tinggi. Terus, oh ini dia masalah minimum. Kalau masalah minimum berarti mencari nilai paling rendah. Inilah yang mau kita bahas sekarang. Nah, bagaimana cara mencari nilai optimum itu? Kita menggunakan grafik. Dari grafik nanti kita dapat daerah penyelesaian. Ingat pembelajaran kita mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel sebelumnya. Kan ada itu mencari daerah penyelesaian. Oke? Kita lanjutkan. Nah, langsung kita membahas ke soal. Soal yang pertama, ini Miss ambil dari contoh video sebelumnya ya. Jadi, coba dilihat catatan kalian mengenai video sebelumnya, yaitu mengenai adonan roti basah dan adonan roti kering. Yang ada fungsi kendalanya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 3, X tambah 3Y kurang dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dengan fungsi objektif atau fungsi tujuannya adalah 75.000X tambah 60.000Y. Terus, Miss tambahilah dia pertanyaannya untuk menentukan apakah dia masalah maksimum atau minimum. Pertanyaannya adalah, besar keuntungan paling banyak yang dapat diperoleh. Keuntungan paling banyak, berarti dia adalah masalah maksimum. Masalah maksimum. Nah, setelah tahu kita masalah maksimum, sekarang kita mau proses menggambarnya ke grafik, terus cari daerah penyelesaiannya. Nah, menggambar ke grafik bagaimana kemarin? Yaitu buat semua sistem pertidaksamaannya itu cari titik potongnya kan? Cari titik potong sumbu X, cari titik potong sumbu Y, baru gambar di grafik. Yang pertama, sistem pertidaksamaannya ada X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Nah, seakan-akan dulu si X tambah Y kurang dari sama dengan 3 ini ganti tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan, ya kan? Terus kita buat tabelnya. Tabelnya itu ini dia nilai X, ini Y, terus di sini X, Y. Ini kita mau mencari nilai titik potongnya kan? Nah, mencari titik potong berarti pertama cari titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X berarti si Y yang 0. Tapi Miss mau bikin X dulu yang 0, berarti titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y berarti X yang 0. Kalau X 0, tutup si X. Dapat nilai Y sama dengan 3. Di sini 3, berarti koordinat titiknya adalah 0,3. Terus gantian, si Y sekarang yang 0, berarti titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X berarti Y yang 0. Tutup si Y, tutup Y, dapat X sama dengan 3. Berarti di sini 3. Koordinat titiknya adalah 3,0 karena koordinat titik X, Y. Selanjutnya siapa lagi pertidaksamaannya? Si X tambah 3Y kurang dari sama dengan 5. Seakan-akan kita ganti dulu dia menjadi sama dengan X tambah 3Y sama dengan 5. Terus kita buat tabelnya. Ini X, yang ini Y, ini X, Y. Nah, yang pertama tadi si X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, tutup X. Y-nya sama dengan 3Y sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5/3. Berarti di sini 5/3. Koordinat titiknya adalah 0,5/3. Jangan kebalik membuat koordinat titiknya ya. Terus selanjutnya, kalau Y yang 0, tutup si Y. Oke, tinggal X sama dengan 5.
Berarti koordinat titiknya adalah 5,0. Oke, selanjutnya ini kan jadinya X sama dengan 0, Y sama dengan 0 digariskan di grafik. Kita gambarlah dia di koordinat kartesius. Pertama, X-nya 1, 2, 3, misalkan sini 3 ya. Y-nya juga 1, 2, 3. Inilah 3. Ini adalah Y. Yang ini adalah X. Terus selanjutnya yang pertama dia 0,3 dengan 3,0. Berarti X-nya 0, ini 0 ya. X-nya 0, Y-nya 3. Di sini 0,3. Dan 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini kan kita tarik garis. Oke. Inilah berarti grafik untuk X tambah Y sama dengan 3. Yang kedua, kalau X-nya 0, Y-nya 5/3. Kalau 5/3 berarti bagaimana itu? 5/3 di bawah 3 masih ya. Disinilah 5/3 misalkan bisa bikin ya. Ini 5/3. Karena kalau 5/3 masih 1,7 ya. 1,7 berarti agak jauh masih di sini ya. Sini 5/3. Oke. Terus 0,5/3 sama 5,0. Berarti di sini aja misalkan ya, bermuat 5. Ini dia 0,5/3, ini dia 5,0, kita tarik. Kita tarik. Selanjutnya inilah garis X tambah 3Y sama dengan 5. Oke. Nah, garis selanjutnya X sama dengan 0. X sama dengan 0, ini kan, berarti yang ini X sama dengan 0. Terus selanjutnya yang ini Y sama dengan 0. Terus kita mau mengarsirnya. Ingat, arsirlah daerah yang bukan penyelesaian. Arsirlah daerah yang bukan penyelesaian. X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Mana garisnya tadi? Yang ini. Tandanya kan kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya ke kiri. Kita ambil yang bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian berarti yang atas. Yang atas, ini dia yang kita arsir. Oke, selanjutnya yang ini X tambah 3Y sama dengan 5. Tandanya juga kurang dari, berarti yang kita arsir yang atasnya. Karena kita mengarsir daerah yang bukan penyelesaian. Ingat ya, yang bukan penyelesaian yang kita arsir. Selanjutnya X lebih dari sama dengan 0. Ini garis X sama dengan 0. Kalau dia yang lebih dari berarti yang ke kanan kan. Nah, itu penyelesaiannya. Yang bukan penyelesaiannya berarti yang kiri. Kita arsir yang ini. Yang ini kita arsir. Terus untuk Y lebih dari sama dengan 0. Ini garisnya kan. Nah, kalau daerah penyelesaiannya kalau lebih dari berarti yang atas. Tapi kita ambil yang bukan penyelesaian, berarti yang bawah. Ini kita arsir. Mana daerah yang tidak kena arsir? Nah, daerah yang tidak kena arsir itulah sebagai daerah penyelesaian. Siapa dia? Yang inilah dia daerah yang bersih sebagai daerah penyelesaian. Oke, sampai sini aja. Belum. Kita mau melakukan uji titik. Untuk apa uji titik, Miss? Itulah kita mau mencari si nilai maksimumnya. Melakukan uji titik. Nah, siapa uji titik yang kita lakukan? Uji titik yang kita lakukan adalah titik yang kena ke daerah penyelesaian. Siapa titik yang kena ke daerah penyelesaian? Itu adalah titik ini 0,0. Oke. Terus habis itu titik 0,5/3. Baru habis itu titik yang ini. Nih, perpotongan antara garis X tambah Y sama dengan 3 dengan garis X tambah 3Y sama dengan 5. Lihat ya. Terus selanjutnya titik mana lagi yang kena ke daerah penyelesaian? Titik yang ini. Oke, jadi titik ujinya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang satu ini kan kita udah tahu koordinatnya adalah 0,0. Kalau yang ini 0,5/3. Kalau yang ini 3,0 kan? Karena X-nya 3, Y-nya 0, berarti 3,0. Tapi yang ini bagaimana? Kalau nggak pas dia gambar kita nggak tahu berapa koordinatnya. Berarti cara mencari koordinatnya bagaimana? Dengan cara melakukan eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi dan substitusi lah dia. Di sini aja Miss buat ya.
kita melakukan eliminasi dan substitusi. Eliminasi antara, ini kan perpotongan garis antara X tambah Y sama dengan 3, X tambah Y sama dengan 3, dan X tambah 3Y sama dengan 5. Nah, kita eliminasi substitusi, dapatlah nanti X, Y nya yang titik perpotongannya itu. Jadinya X tambah Y sama dengan 3, X tambah 3Y sama dengan 5. Kita eliminasi. Ada yang udah bisa langsung? Ada, yaitu X-nya kita kurangkan. X-nya kita kurangkan. Habis, tinggallah dia Y kurang 3Y, negatif 2Y. 3 kurang 5, negatif 2. Dapatlah Y-nya sama dengan negatif 2 bagi negatif 2, positif 1. Terus, substitusi Y sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Misalnya, ambil persamaan pertama ya, biar gampang. Jadinya X tambah Y sama dengan 3. Kita ganti Y-nya menjadi 1. X tambah 1 sama dengan 3. X sama dengan 3 kurang 1. X sama dengan 2. Berarti koordinat titiknya adalah si X-nya 2 kan, berarti 2,1. Karena X, Y. Ingat koordinat titik X, Y. X-nya 2, Y-nya 1. Berarti koordinat titiknya ini adalah 2,1. Nah, sekarang kita lakukanlah titik uji. Titik ujinya. Yang pertama itu adalah titik 0,0. Terus yang kedua ada titik siapa nih? 0,0 baru 0,5/3. Terus yang ketiga ada siapa lagi? Ini si 2,1. 2,1. Terus yang keempat ada si 3,0. Nah, titik ujinya ini kita uji terhadap siapa? Si fungsi objektif, si fungsi tujuannya, yaitu fungsi objektifnya adalah 75.000 X tambah 60.000 Y. Jadi setiap yang ada X kita gantilah dengan titiknya ini, dan setiap yang ada Y kita ganti dengan titiknya ini. Oke? Berarti untuk yang pertama, untuk 0,0 berarti 75.000 kali 0 ya kan, karena X-nya 0, tambah 60.000 kali 0 karena Y-nya adalah 0. Hasilnya berapa? Ya 0. Terus selanjutnya 75.000 dikali 0 karena X-nya 0, tambah 60.000 kali 5/3 karena Y-nya 5/3. Oke? 60.000 bagi 3, 20.000. 20.000 kali 5, 100.000. Berarti ini 100.000 ya. Terus selanjutnya ke 2,1. Berarti 75.000 kali 2 tambah 60.000 kali 1 sama dengan 75.000 kali 2, 150. 60.000 kali 1, 60.000. 150 tambah 60 berarti 210.000. Terus selanjutnya 75.000 kali 3 kan, tambah 60.000 kali 0 sama dengan 75.000 kali 3. Berapa ini? 150, 225 ya? 225.000. 60.000 kali 0 ya 0. Nah, lihat dia. Dari sini manalah yang paling tinggi? Mana yang paling besar angkanya? Si 225.000. Berarti pertanyaannya kan tadi berapakah besar keuntungan paling banyak yang dapat diperoleh? Berarti kita karena besar keuntungan paling banyak berarti yang paling tinggi. Carilah angkanya yang paling tinggi. Siapa sih 225.000? Berarti inilah si nilai maksimumnya. Jadi kesimpulannya, besar keuntungan paling banyak adalah Rp 225.000. Ini dia penyelesaiannya. Oke, paham ya? Ini dia contoh untuk masalah maksimum. Kita lanjutkan dengan contoh masalah.
Oke, untuk contoh yang minimum itu masih Miss ambil dari soal sebelumnya yang ada di video satu lagi ya, yaitu yang si nilai tes akademik kita misalkan sebagai X dan si nilai tes psikologi kita misalkan sebagai Y. Dengan fungsi kendalanya adalah X tambah Y lebih dari sama dengan 150, X lebih dari sama dengan 70, Y lebih dari sama dengan 70. Dengan tambahan pertanyaannya, poin untuk tes akademik jika benar itu sama dengan 2. Dan jika salah, itu sama dengan 0. Terus, poin untuk tes psikologi, jika benar sama dengan 1, dan jika salah sama dengan 0. Jadi, kalau dia itu salah menjawab pun, di sini sistemnya tidak ada minus ya di soalnya. Terus, pertanyaannya adalah, tentukan nilai minimum yang harus diperoleh seorang siswa. Berarti, dari sini kita tahu ini adalah masalah minimum. Nah, kalau masalah minimum, berarti kita mencari nilai yang paling rendah ya, mencari nilai yang paling rendah. Oke? Kita kerjakan, yaitu pertama kali kita mau mencari titik potong dari setiap pertidaksamaan atau fungsi kendala yang diberikan. Yang pertama ada X tambah Y. X tambah Y, kita ganti dulu menjadi sama dengan 150. Kita cari titik potongnya, buat dulu tabelnya biar gampang. Dari sini ini X, ini Y, terus ini X, Y koordinatnya. Nah, kalau X-nya 0, tutup X, dapat Y-nya 150. Berarti koordinatnya adalah 0,150. Terus, kalau Y-nya yang 0, tutup Y, dapat X-nya 150. Koordinatnya adalah 150,0. Terus selanjutnya pertidaksamaannya apalagi fungsi kendalanya? X lebih dari sama dengan 70. Berarti ini tinggal ya garis aja nanti X sama dengan 70. Gambar garis X sama dengan 70 dan gambar garis Y sama dengan 70. Oke, sekarang kita mau masuk ke grafiknya untuk mencari daerah penyelesaiannya. Jadi ini gambar sini. Ini adalah Y, ini X. Terus pertama ada titiknya, ada si 0,150. Misalkanlah di sini ya, 150. Terus ada lagi titiknya 150,0. Misalkan juga di sini 150. Oke. Kita tarik. Setelah kita tarik, ini adalah nama garis untuk si X tambah Y sama dengan 150. Selanjutnya ada garis X sama dengan 70. X sama dengan 70 ya. Kalau X sama dengan 70 berarti di sini ya. Ini 0. Nah, 150 sampai sini. Berarti 75 tengahnya kan? 75 tengahnya berarti 70 di sininya. Ini 70. 70. Terus ini juga sama. 150 di sini berarti 75 di sini, 70 kira-kira di sininya. Di sinilah 70. Oke, kita gambar X sama dengan 70, berarti yang ini. Ini garis X sama dengan 70. Terus selanjutnya garis Y sama dengan 70, berarti di sini ya. Inilah garis Y sama dengan 70. Oke, sekarang kita mau mencari daerah penyelesaiannya. Kita mau mengarsir sekarang. Ingat, arsir selalu daerah yang bukan penyelesaian atau daerah berarti lawannya. Nah, tandanya X tambah Y lebih dari sama dengan 150. Ini garisnya kan? Tandanya lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya yang atas. Yang kita arsir jadinya yang bawah. Arsir yang bawah. Oke. Dah, selanjutnya garis apa lagi? Garis X lebih dari sama dengan 70. Berarti yang kanan, kita arsir yang kirinya. Terus, garis apa lagi? Garis Y sama dengan 70 kan? Lebih dari, berarti yang atas. Kita arsir bagian bawahnya. Arsirlah yang bawahnya. Nah, mana yang tidak kena arsir? Yang tidak kena arsir adalah yang bagian sini. Ini yang tidak kena arsir. Inilah daerah penyelesaiannya. Dengan titik-titiknya adalah titik yang mau kita uji yang ini. Oke, terus yang ini. Itulah titik-titiknya.
Nah, titik-titiknya itu perpotongan antara apa ini? Perpotongan antara garis X sama dengan 70 dengan garis X tambah Y sama dengan 150. Baru perpotongan antara garis Y sama dengan 70 dengan garis X tambah Y sama dengan 150. Berarti yang pertama, antara si X sama dengan 70 dan X tambah Y sama dengan 150. Berarti dari sini kita nggak usah main eliminasi lagi ya, langsung aja main substitusi. Substitusilah garis nilai X sama dengan 70 ke sini. Berarti jadinya X tambah Y sama dengan 150. X-nya kita ganti menjadi 70. 70 tambah Y sama dengan 150. Dari sini dapat Y-nya sama dengan 150 kurang 70, yaitu 80, ya kan? Selanjutnya garis apa lagi? Garis Y sama dengan 70 dengan garis X tambah Y sama dengan 150. Yaitu garis Y sama dengan 70 dan X tambah Y sama dengan 150. Berarti kita ganti setiap yang ada Y menjadi 70 di sini. Ini kan X tambah Y sama dengan 150. Berarti jadinya X tambah 70 sama dengan 150. Dapatlah dia X-nya sama dengan 80. Berarti yang ini koordinat titiknya adalah 70,80, ya kan? Karena X-nya 70, Y-nya 80, berarti 70,80. Terus yang ini koordinat titiknya adalah X-nya 80, berarti Y-nya tadi 70, 80,70. Nah, berarti dia titik-titik ujinya adalah si 70,80 dengan 80,70. Kita bikin titik uji. Yang pertama, oh ya, ini terhadap fungsi objektifnya siapa jadinya nih? Kita lupa membuat di sini fungsi objektifnya ya. Dari soal ini, berarti Miss bikin di sini ya. Fungsi objektifnya adalah itu si f x, y dengan apa yang dikasih tahu terakhir tadi, yaitu si nilai tes akademik kalau benar 2, terus kalau salah 0, si nilai tes psikologi kalau benar 1. Berarti untuk si X nilainya adalah 2X, ya kan? Kalau untuk si Y nilainya adalah 1, berarti 2X tambah Y. Inilah fungsi objektifnya. Oke, kita tambahi dengan fungsi objektifnya adalah si 2X tambah Y. Pertama ada titiknya 70,80. Selanjutnya 80,70. Substitusilah, ganti setiap yang ada X menjadi 70 dan Y menjadi 80. Jadinya 2 kali 70 tambah Y. Y-nya berapa? 80. 2 kali 70, 140. 140 tambah 80, 220. Terus kalau yang ini 2 kali 80 tambah 70. 2 kali 80, 160. 160 tambah 70 berapa? 160 tambah 70 berarti 230. Nah, yang ditanya apa? Nilai paling rendah, nilai minimum yang harus diperoleh oleh seorang siswa. Berarti nilai minimum kita mencari angka yang paling rendah. Siapa angka paling rendah? Si 220. Berarti inilah dia. Jadi bikin kesimpulannya. Jadi nilai minimum yang harus diperoleh seorang siswa adalah nilai minimum yang harus diperoleh seorang siswa adalah 220. Oke, selesai pembahasan kita mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau bisa juga melalui kolom komentar. Terima kasih.